Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini tuh sebenarnya mau bikin video iseng, video review tadinya. Pengennya kayak gitu, tapi ternyata malah gagal. Gagal review karena apa? Ya nanti gue ceritain aja sepanjang video ini berjalan. Yang jelas sebagai pembuka, teman-teman pasti tahu dong ya kalau gue tuh suka atau sering ngebales komentar dari teman-teman baik di YouTube ataupun di Instagram. Nah, terutama kita ngomongin yang di YouTube dulu nih. Kalau sering gue balesin berarti kan ya komentarnya juga gue baca. Nah, dari beberapa komen atau bisa dibilang ya banyak komen lah. Ada tuh gue sering baca soal handphone Samsung Galaxy J2 Prime. Kayak mending J2 Prime, kayak HP Legend J2 Prime, atau gue masih bersyukur nih pakai Samsung Galaxy J2 Prime. Nah, gara-gara kayak gitu gue sering banget baca ya, kayak kedoktrin gitu loh otak gue. Jadi gue pengen beli tuh, pengen nyobain Samsung Galaxy J2 Prime di tahun 2021 itu kayak gimana performanya. Gue sampai rela ngejual iPhone 11 Pro gue demi HP itu. Dan akhirnya ya gue dapet nih Samsung Galaxy J2 Prime-nya, yang mana ini kondisinya adalah second pastinya karena ya udah nggak ada lagi lah ya produk barunya untuk si J2 Prime ini. Gue beli seharga 750.000 dan ternyata pas nyampe barangnya zonk. Tapi bukan berarti si sellernya zonk ngejualnya tuh bukan Galaxy J2 Prime dalamnya ya. Bener, handphonenya ini bener. Fisiknya juga oke lah, untuk barang second ini masih bagus hitungannya. Tapi secara sistemnya dan untuk pemakaian sehari-hari ini kenanya zonk. Oke, jadi dusnya kayak begini ya. Samsung Galaxy J2 Prime ini udah kotor, ya maklum second lah. Di atasnya ada kode atau barcode seperti ini, Telkomsel, mungkin bonusannya dulu. Terus di bawahnya juga ini ada warnanya Absolute Black. Di kiri, di kanan, di belakang nih ada speknya ya. Front LED flash, quad core processor, power saving mode. Ini 8 GB ngomong-ngomong. Bukan RAM-nya ya, tapi internal storage-nya. Kameranya 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Dah, terus isi di dalamnya masih lumayan komplit. Ini handphonenya by the way, udah gue cobain, udah gue nyala-nyalain. Tuh masih ada plastikan kayak gininya. Terus ini juga ada panduan singkat. Terus ini ada kabelnya yang kayaknya udah bukan kabel aslinya, udah diganti sama orang yang punya sebelumnya. Terus ini adalah plastik dari baterainya ya. Buat teman-teman yang kali lupa, baterainya ini masih bisa dilepas. Kemudian kita juga dapat chargerannya yang mana, waduh guys, jadul banget ya, nostalgia abis. 5 volt, 1 ampere. Ini dia handphonenya. Kalau ngomongin fisik bagian belakangnya ya plastik pastinya, dan tuh udah ada bekas pemakaian seperti ini, yang mana ini kenanya masih wajar banget. Habis itu kalau ngelihat bagian pinggirnya juga tuh masih bagus semuanya. Bagian bawahnya aja yang micro SD ya, ini udah ada bekas pemakaian kelihatan. Terus sampingnya ya seperti ini. Bagian atas ada jack audio. Nah, ini gue buka dulu bagian belakangnya. Ada sedikit potekan nih kelihatan. Jadi kalau mau buka emang dari sebelah kiri atas ini ditarik. Nah, gua belum naruh, gua udah taruh SIM card maksudnya, dan ini berfungsi 4G-nya jalan. Ini gua kasih micro SD-nya nggak jalan. Nih baterainya bisa dilepas ya. Oke, kita mulai aja. Yang tadi gue bilang zonk. Tapi sebelumnya lihat dulu. Ini layarnya gokil ya. Tuh, bisa ngaca guys. Model tahun kapan nih? Ini layar kalau di bawah terik sinar matahari itu udah nggak kelihatan deh. Nah, ini yang gue bilang zonk. Jadi biasa kalau kita baru awal install, atau ini kan abis gua factory reset ya, kita kan larinya ke Play Store, nge-update beberapa aplikasi bawaan ya. Tuh guys. Dari tadinya tuh gue lupa ada berapa update pending ya. Ini sampai akhirnya masih ada 13 update lagi yang nggak bisa diupdate karena memorinya itu udah low banget. Gue free up space ya, gue pencet ya. Yang keinstall cuma WA doang padahal. Yang gua keselnya adalah aplikasi ini loh. Nih guys, Word sama Microsoft Apps yang nggak bisa di-uninstall. Bisanya di-disable aja. Kita lari ke app infonya juga begini aja. Tuh, nggak ada pilihan uninstall, karena kalau di disable sama aja nggak bikin lega memorinya juga. Ini semuanya, Facebook pun nggak bisa di uninstall, Skype ini juga nggak bisa di uninstall. Maksudnya kebayang kalau misalkan ini dipakai buat ibu atau bapak kita yang emang nggak pakai Facebook, nggak pakai Skype, nggak pakai ini semua lah pokoknya. Sehari-hari mungkin cuma WA doang, ataupun nonton YouTube, ataupun dengerin Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong soal Al-Quran, ini buat yang muslim ya, maksud gua udah coba mau install Al-Quran nih yang paling atas, Al-Quran Indonesia, gue mau install. Tuh, begini.
free up space lagi. Masa WA-nya dihapus? Nggak mungkin kan? Gue lari nyari AIDA deh. Nih AIDA 64. File size-nya kecil banget ini, 5,9 MB tuh teman-teman lihat ya. Gue install nih. Tuh, begitu. Tuh, begitu lagi. Nggak bisa guys. Asli ini yang gue bilang zonk. Kalau teman-teman lupa juga soal sistemnya si J2 Prime ini, coba gue ingetin ya. Software infonya, tuh Androidnya Android 6. Tuh guys, Android 6. Marshmallow nih. Tuh, masih bisa main. Oke, sekarang lihat ke ini, device maintenance. Karena mau ngelihat yang storage-nya. Oke, aman ya. Nih storage-nya ada warna merah-merah nih. 336 MB free. Oke, kita lihat clean now. Gue clean. Ngomong-ngomong nih juga WA-nya belum gue isi datanya loh. Jadi bener-bener baru selesai install tok. Gue masih belum nerusin, nggak tahu ya sebenarnya bisa atau nggak. Semoga aja bisa, nantinya tinggal diakalin pakai micro SD. Oke, jadi tadi udah dilihat ke clear semua. Sekarang coba kita ke Play Store lagi, install yang Al-Quran. Tuh masih belum bisa guys. Masa di uninstall sih WA-nya? Nih WA, masuk dulu, coba lihat bisa apa enggak ya. Welcome to WhatsApp. Kalau diterusin mungkin ininya bisa. Nah terus gue juga tadi udah nyobain kameranya. Nih ada nih, cuma berani 2 kali jepret foto aja, yaitu selfie dan kamera belakang. Nah teman-teman lihat nih, hasilnya tuh seperti ini. Muka gue jadi kayak halus banget. Gue kasih lihat aja ini kamera depan. Ini tuh, coba 1, 2. Terus kita coba lagi kamera belakang. Jepret apa ya, remote deh. Nih remote ini kita foto. Lumayan bagus gitu loh. Tapi storage-nya penuh. Nantinya pakai micro SD harusnya. Tapi ya balik lagi ya, terlepas dari micro SD ataupun nggak pakai micro SD, untuk secara sistem dan pemakaian sehari-hari ini Galaxy J2 Prime menurut gua susah sih guys. Install WA doang bisanya, habis itu udah aplikasi lain tuh udah nggak bisa diinstal. Emang bener-bener kayak ini handphone cuma buat komunikasi by WA, telepon dan SMS aja. Gitu sih ya kalau menurut gua. Oke, kalau kita bahas menu-menu di kameranya, ini tuh cuma ada mode tuh auto, ada pro ya. Oh, pro-nya kayak gimana nih? Oke, ada exposure value-nya, terus ada ISO juga, sama white balance. Terus mode lainnya lagi di mana keluar? Ada panorama, continuous shoot, HDR, night mode. Wih, ada night mode. Sport sama sound and shot. Terus kalau mode lainnya, wih, geser. Ya di lemot. Ngomong-ngomong ini kan internal storage-nya 8 GB, RAM-nya itu 1,5 GB. Zaman-zamannya si Samsung tuh dari dulu emang demen RAM-nya tuh ada setengah-setengah gitu. Nah, kalau ini adalah efek aja sih. Oke, sekarang kamera depannya nih ya. Duh, mantul banget nih, susah. Nih di kanan bawah ada kayak logo Beautify. Oke, ada skin tone, slim face sama large eyes. Jadi matanya digedein. Terus kalau misalkan kita ke setting, ini ada picture size, video size-nya juga, HD sama VGA. Oke. Wah, emang handphone basic sekali sih buat dipakai tahun 2021 tuh emang sungguh memerlukan fitur yang spesial. Fiturnya apa? Sekalian aja deh. Ini udah cukup gua ngetes-ngetesnya, sekalian aja kesimpulan maksudnya ya. Gua ngomong di kamera yang di depan. Oke, jadi kesimpulannya handphone ini tuh ya agak-agak susah sebenarnya buat dipakai di tahun 2021. Kayak tadi teman-teman lihat gue nginstal WA aja ya bisa keinstall. Tapi habis install WA udah install AIDA aja yang size-nya atau file size-nya itu kecil banget, nggak bisa. Kalau perkara yang tadi ya foto, video itu sebenarnya mungkin bisa pakai micro SD, termasuk file-file WA gitu. Kalau ngirim gambar, ngirim video gitu juga mungkin bisa pakai micro SD-nya. Cuma ya mungkin sebatas WA aja kali ya. Instagram gue nggak tahu deh bisa apa nggak. Yang Microsoft tadi juga nggak bisa di uninstall, bisanya cuma di disable aja. Ini tuh maksudnya handphone J2 Prime kalau teman-teman pakai di tahun 2021, teman-teman tuh mesti punya skill khusus sih, yang namanya tuh sabar.
Asli mesti sabar banget pakai handphone ini sih guys di tahun 2021. Terus hasil kameranya juga tadi teman-teman lihat beautify sekali ya, muka gue jadi mulus banget pokoknya. Dan ya intinya gue nggak tahu sih dari komen-komen yang ada soal J2 Prime ini tuh teman-teman beneran emang pakai atau cuma buat bahan jokes-jokes bercanda-bercandaan doang. Gue nggak tahu ya, gue nggak mau berburuk sangka. Intinya kalau saat ini teman-teman juga sekarang nih ya lagi nonton video gue dan pakai Samsung Galaxy J2 Prime-nya ini, gue sih cuma bisa doain aja semoga ada rezekinya buat beli yang lebih bagus lagi gitu guys. Oke ya, paling segini aja, beneran video iseng aja kan kayak tadi gue bilang ya. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Ntar dulu, gue kayaknya ada yang mau diomongin deh. Ntar, jangan di stop dulu. Oh iya, yang ini di giveaway aja ya. Follow Instagram gue kalau mau. Bye-bye. Cheers.